Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andriani. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membuat video tugas UAS PAI, yaitu menjelaskan tentang ma'rifatul insan, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulullah. Ma'rifatul insan, kita yang pertama ma'rifatul insan dulu, teman-teman. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama yang dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 72, yaitu pertama, fisik. Segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, telinga, dan lain-lain. Kemudian ruh. Ruh merupakan mental yang dimiliki manusia. Yang ketiga ada akal. Hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lainnya, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus selalu kita syukuri, dan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut, manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain yaitu dari segi penciptaannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Kemudian dari segi ilmunya, Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya, agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam di sekitarnya. Yang ketiga yaitu segi kehendak. Manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, seketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. Yang keempat yaitu segi posisi, yang artinya manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Yang kelima yaitu segi kemampuan bicara. Manusia juga diberi mulut dan kemampuan bicara dengan karakter bahasa mereka masing-masing. Nah, seperti saya di sini, ini termasuk segi kemampuan berbicara, teman-teman, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, kepada kita semua, kepada manusia. Nah, selanjutnya yaitu adalah segi tendensi moral. Manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka. Apakah mereka menjadi baik, buruk, maupun munafik? Tujuan manusia diciptakan di dunia ini antara lain, yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi, yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian, sebagai pembangun peradaban, manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban sejarah yang baik, seperti Rasulullah SAW yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap jahiliyah menjadi baik. Semoga kita semua menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ma'rifatullah.
Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Dimanapun kita berada, sehingga kita tetap menjaga atau tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, teman-teman. Keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah meyakini bahwa dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita semua. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Tauhid dibedakan menjadi 3, teman-teman, yaitu tauhid rububiyah yang artinya Allah sebagai Rabb, artinya yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau Allah sebagai ilah, yang artinya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan akhirnya dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah, yaitu Allah sebagai raja, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menguasai dunia ini dengan segala penetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menambahkan suatu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Selanjutnya yaitu Ma'rifatul Rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentunya banyak sekali orang yang kita idolakan, baik itu penyanyi, artis, pesepak bola, dan lain-lain. Kita pun rela untuk melakukan apapun demi idola kita. Lalu siapa sebenarnya idola yang pantas kita idolakan? Jawabannya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi secara singkat, Ma'rifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenali Rasul. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti, karena dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim yang baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau antara lain akhlak beliau terhadap tetangga, akhlak Rasulullah kepada tetangga, ya teman-teman. Rasulullah juga hidup di lingkungan yang bertetangga. Beliau sangat menghormati dan selalu berbagi kepada tetangganya. Ketika mendapatkan rezeki selalu tolong menolong dalam segala hal kebaikan dan semacamnya. Akhlak beliau terhadap istri, teman-teman. Rasulullah SAW merupakan sosok suami yang sangat menghormati istri-istrinya. Beliau juga sosok suami yang romantis bagi istrinya. Dan yang ketiga, akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Rasulullah adalah sosok sahabat yang selalu mampu membantu kesusahan saudaranya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan selalu peduli kepada masyarakat yang dipimpinnya. Yang selanjutnya, akhlak beliau di dalam majelis, teman-teman. Sikap beliau dalam setiap majelis selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun orang tersebut adalah seorang yang musyrik.
Selanjutnya, akhlak beliau terhadap musuh. Sikap Rasulullah kepada musuh-musuhnya yakni selalu mengampuni dan mau menerima maaf musuh-musuhnya yang senantiasa menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul. Semoga kita semua selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, suri tauladan kita. Semoga kita semua dapat diberkahi hidup kita karena kita telah menerapkan Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah dan Ma'rifatul Rasul. Selanjutnya saya akan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Kafid, ya Rafi, ya Mu'ij, ya Munzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Abad, ya Sahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Mutaqim, ya Afum, ya Ra'ub, ya Malikul Mulk, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Zami, ya Gani, ya Mugni, ya Mani, ya Adar, ya Nafi, ya An-Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Bakiu, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur. Selanjutnya saya akan membacakan 20 sifat wajib Allah. Wujud, ki dan bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat, ilmu hayat sam'un basor kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman,
yang artinya wujud adalah ada, kidam artinya terdahulu, bako kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyat esa atau satu, kudrat artinya kuasa, irodat artinya berkehendak atau berkemauan, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sam'un artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berbicara, qoridan artinya keadaan yang berkuasa, muridan artinya keadaan yang berkehendak, menentukan, aliman artinya keadaan yang mengetahui, hayan artinya keadaan yang hidup, samian artinya keadaannya yang mendengar, basiron artinya keadaannya yang melihat, kaliman artinya keadaan yang berbicara. Selanjutnya saya akan menyebutkan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Adam, hudus, fana, mumatalatu lilawadis, qiyamuhu bighairah, ta'adud, ajnun, karaha, jahlul, al-maut, sami, al-umyu, al-bukmu, ajizan, mukarohan, jahilan, mayitan, asama, a'ma, dan abkan, yang artinya Adam tiada, hudus baru, fana artinya berubah-ubah atau akan binasa, mumatalatu lil hawadis artinya menyerupai sesuatu, qiyamuhu bighairi berdirinya dengan yang lain, ta'adud lebih dari satu atau berbilang, ajnud artinya lemah, karaha artinya tidak berkemauan atau terpaksa, jahlun artinya bodoh, al-maut artinya mati, sami artinya tuli, al-umyu artinya buta, al-bukmu artinya bisu, ajijan artinya keadaannya yang lemah, mukharohan artinya keadaannya yang tidak menentukan atau terpaksa, jahilan artinya keadaan yang bodoh, mayitan artinya keadaan yang mati, asama artinya keadaannya yang tuli, a'ma artinya keadaan yang buta, abkam artinya keadaan yang bisu. Selanjutnya saya akan menyebutkan sifat-sifat Rasul, yaitu sifat wajib. Sifat wajib yaitu ada sidik yang artinya benar, amanah artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya bijaksana. Kemudian sifat mustahil Rasul yaitu kijibu yang artinya bohong, hianat yang artinya tidak jujur, kitmanu artinya menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Sekian video tugas PAI saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.